Setelah kita melihat definisi fungsi beserta sifat-sifatnya, sekarang kita akan melihat operasi apa saja yang bisa kita lakukan pada fungsi. Jadi di sini, jika kita punya fungsi f dan g dengan daerah asalnya df dan dg, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan dua buah fungsi tersebut yang kita bisa definisikan sebagai fx ditambah gx. Di sini daerah asal dari penjumlahan fungsi tersebut ini adalah irisan dari df dan dg. Karena x ini harus membuat fx-nya terdefinisi dan gx-nya juga harus bisa terdefinisi. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengambil irisan dari dua buah daerah asalnya. Serupa dengan penjumlahan, kita juga bisa mendefinisikan pengurangan dengan daerah asalnya juga serupa, yaitu irisan dengan alasan yang masih serupa juga. Dan ini juga berlaku dengan perkalian dua buah fungsi. Namun ada sedikit yang berbeda pada pembagian fungsi. Sebenarnya alasannya masih sama, bahwa x-nya harus membuat fx dan gx-nya sama-sama terdefinisi, namun kita punya syarat tambahan, yaitu penyebutnya tidak boleh 0. Jadi kita tambahkan syarat pada daerah asalnya, yaitu gx tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, kita punya fungsi fx di sini, akar x tambah 1 dan gx, ini akar 3 kurang x. Maka kita bisa cari tahu juga bahwa domainnya atau daerah asal dari fungsi f ini adalah kurung siku 1 tahingga, dan daerah asal dari fungsi g ini adalah minus tahingga, ditutup dengan 3 dengan kurung siku. Maka kita bisa peroleh perhitungan sebagai berikut: penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dengan daerah asalnya masing-masing kita cukup iriskan saja. Namun untuk pembagian, kita perlu hati-hati bahwa gx-nya tidak boleh 0. Bagian penyebut tidak boleh 0, yaitu akar 3 kurang x-nya tidak boleh 0, sehingga kita bisa peroleh sebagai berikut ya. Jadi 3-nya tidak termasuk ke dalam daerah asal. Operasi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang komposisi fungsi. Jadi di sini komposisi fungsi g ke dalam fungsi f, ini kita notasikan dengan f bundaran g. Ini tidak lain sebagai berikut ya, didefinisikan sebagai berikut: f dari gx. Sebagai ilustrasi, kita akan gunakan ilustrasi mesin yang telah kita lihat sebelumnya. Bayangkan kita punya dua buah mesin, g dan f. Di sini kita punya input atau masukan x. Kita akan masukkan dulu ke dalam mesin g, dan ini akan mengeluarkan gx. Dan gx ini akan menjadi input atau masukan kita ke dalam mesin f. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah f dari gx atau f bundaran g yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan proses tadi menjadi satu buah mesin. Sebutlah mesinnya f bundaran g. Sehingga ini mesin yang menghasilkan dari input atau masukannya x langsung menjadi f gx. Nah, untuk daerah asal dari fungsi komposisinya kita perlu hati-hati bahwa ini adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah himpunan x pada domain atau daerah asal g dengan gx-nya harus berada pada daerah asal f. Tentunya kita juga bisa mendefinisikan komposisi fungsi f ke dalam fungsi g secara analog. Sebagai contoh, kita punya fungsi fx, yaitu x kuadrat, dan gx-nya x kurang 1. Di sini kita bisa peroleh f bundaran g adalah f dari x kurang 1, yaitu x kurang 1 seluruhnya dikuadratkan. Namun untuk g bundaran f, berarti ini akan sama dengan g dari x kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi 1. Kita ketahui bahwa x kurang 1 kuadrat ini tidak sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Maka dari itu, operasi komposisi fungsi ini tidak bisa
ditukar secara sembarangan. Daerah asal komposisi fungsi juga perlu diperhatikan, ini tidak bisa ditentukan dari hasil operasinya. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya fungsi x kuadrat dan akar x. Walaupun kita punya f bundaran g-nya adalah x, namun daerah asalnya kita bisa lihat bahwa ini hanya terdefinisi untuk x yang tak negatif dengan definisi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Walaupun kita bisa lihat bahwa hasil komposisinya adalah x yang seharusnya terdefinisi untuk setiap bilangan real. Nah, di sini kita perlu berhati-hati bahwa sekali lagi daerah asal komposisi fungsi ini tidak ditentukan dari hasil operasinya.